Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa, kangen banget rasanya ya. Kemarin ketemu sih ya. Tapi ini kembali kita apa yang rasakan layar kaca. Saur sih apa yang terjadi di studio Indonesia malam hari ini? Karena malam hari ini Live. hai semuanya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Dan juga amin, selalu amin. menjalankan protokol kesehatan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjauhi kerumunan. Sekali Ya. lagi kita masih dalam masa pandemi yang dimana kok kayaknya semakin hari makin ini ya. makin naik terus ya Itu grafiknya. dia. Semoga lah. Dan malam hari kita kedatangan, wah ini tamu spesial yang saya cintai, saya sukai dan saya senang banget ajak dia ngobrol. Ada Dokter Boyka. Oh lagi di brief. Oh, tapi nanti ngobrolnya ya, Dok ya. Oke. Lagi di brief soalnya ya. Nah, dan satu lagi yang nggak capek-capeknya kita ingatkan terus buat kalian, terus patuhi protokol kesehatan Tadi yang saya sudah bilang ya. dan selalu ingat pesan ibu. Itu artinya kita harus ingat 3M, selalu memakai masker saat bepergian, Ya, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. ya. Ibu gua selalu ingetin terus tuh soal ini, Vincent. Sama ibu gue juga demi kebaikan bersama. Ayo selalu ingat pesan ibu. Pokoknya ingat pesan ibu, ingat 3M. Dan yang gak kalah pentingnya, selalu sertakan iman, aman, dan imun. Apa itu, Vincent? Iman. Ya. Selalu berdoa supaya dijaga oleh Tuhan untuk selalu diberi kesehatan. Amin. Kedua, aman. Selalu menerapkan 3M. Di mana aja dan kapan aja tidak boleh kendor pokoknya. Dan yang terakhir, imun. Menjaga kebugaran agar daya tahan tubuh kita meningkat. Betul, pokoknya jaga diri sebaik mungkin untuk kita sendiri dan orang-orang tersayang. Ya, malam hari ini kita akan buka dengan beberapa updatean yang hadir di sosial media di Tonight's Update. Oke, mantap nih si Taylor Swift nih. Ya, tetap produktif di kala pandemi ya. Ya. Taylor Swift baru aja merilis album baru berjudul Evermore. Ini dia ngepost ini Ya. berapa hari lalu ya. Dia ini merilis album keduanya di tahun 2020 ya. Bayangin di masa pandemi dia mengeluarkan 2 album. Ya, ini merupakan kelanjutan dari album Folklore yang dirilis pada Juli lalu yang diciptakan saat ia melakukan karantina akibat pandemi COVID-19 ya. Iya, itu ini dia. dia. Tetap produktif ya. Itu semoga bisa menginspirasi kita semua ya. Nah, nextnya juga ada penyanyi tanah air Sivia Aziza yang juga baru saja merilis album solo perdananya berjudul Love Spells. Mantan personil girl band Blink ini mengungkapkan katanya banyak sekali tantangan saat menggarap albumnya ini. Pastinya di masa-masa seperti ini Iya, tantangannya luar benar. biasa untuk tetap produktif, kreativitas jangan terhenti. Seperti apa ceritanya langsung kita tanya-tanya yuk ke penyanyinya, ini dia. Sivia Aziza. Sivia. Waduh. Sivia, siapa? Sivia. Aduh. Mengeluarkan Si Vincent. si Vincent, si Desta, Si Desta. Sivia. Sivia Sipirili. Itu produser kita. Dan Ini terakhir gue nonton lo yang di Mulan ya? Mulan ya. Oh iya, Si bareng-bareng Mulan, ya? Mulan. Sama si Refleksi. Nadine. Nadine sama Yura Yunita sama Agatha Priscilla. Ya. Oh iya. Nah ini album baru berjudul Love and Love Spells. Spells. Love Spell doang ya, Love Love Spells. Oke. dikerjakan sama, ini kamu nyiptain sendiri lagu-lagunya? Nyetain sendiri. Semua? Iya. Wow. Katanya LDR-an dengan produsernya. Iya, karena kan pandemi. Oh, oke. Kan produsernya di mana? Ada yang di Bandung. Ya walaupun di Jakarta kan tetap LDR-an. Tetap Kan aku nggak LDR bisa, ya? maksudnya nggak Iya, bisa iya, tatap iya, muka iya. langsung. Jadi kamu mengerjakan album ini via ya Zooman dan lain-lain gitu. Enggak Zoom, kita video call WhatsApp Oh, gitu. oke, Terus oke. kirim-kirim voice note gitu. Berapa lama pekerjaannya Sivia? Setahun. Setahun. Jadi kepotong gitu loh. Jadi harusnya tuh satu album gebres langsung dalam setahun. Tapi Ya. karena ada pandemi jadi Ya. kepotong setengah. Terus setengahnya lagi menyusul di saat sudah pandemi nih gitu. Lebih sulit atau justru lebih fokus? Karena kan kamu nggak banyak keluar kan berarti kan? Lebih sulit karena aku jadinya harus lebih kreatif kayak bikin vocal booth di kamar, pakai selimut Iya, iya. gitu. Iya. Ngetek biar sendiri nggak- lah ya. Iya, biar kedap suara kan. Tapi rekamannya di rumah? Rekamannya kalau demo dan segala macam kayak misalkan demo untuk choir, kan aku pakai choir di satu album. Si choirnya, demo vokal dan segala macamnya, guide-nya aku yang bikin di rumah.
Tapi Kirim. recording lagunya tetap di studio, tapi ya gitu deh, kayak nggak boleh rame-rame. Jadi Iya, choir iya, aku iya, yang harus 6 protokol orang kesehatan jadi ya. cuma 2 orang, sisanya aku dan Mas Bowo. Dan ini adalah album perdana. Album pertama. Album perdana seorang Sivia, Yes. terlepas dari girl band kemarin, Ya. menunjukkan dirinya seorang Sivia Aziza sesungguhnya. Love Spells, apa yang mau kamu sampaikan dan apa sih Love Spells ini, Love Sivia? Spells. Jadi sebenarnya Love Spells ini aku bikin album ini untuk diriku sendiri gitu. Kalau ternyata di luar sana banyak yang ngerasa relate sama lagu-lagu yang ada di albumku, ya berarti kita melewati proses yang sama, cuma beda versi aja gitu. Di album ini tuh menceritakan tentang proses pendewasaan aku kali ya gitu, aku bisa Iya, bilangnya iya, iya. kayak aku ya dari berbagai macam angle ya, dari patah hati lah, galau sama kerjaan, galau sama diri sendiri, Ya. galau sama lingkungan gitu, macam-macam. Nah, itu yang Kemeceran aku bikin. seorang Sivia Aziza. Iya, makanya Di setahun dalam juga kan, kehidupan. jadi Iya. apapun yang aku lewatin itu yang aku bikin jadi lagu. Oh, jadi ini semua cerita tentang kamu ya? Iya, based Cerita yang on kamu my alami sendiri ya? experience. Yes. Siapa aja yang terlibat, Sivia? Ada Petra Sihombing, Oh, si Petra. ada Teddy Aditya, ada Iwan Popo, sama ada Asta Andoko dan Handi Soul Vibe. Poponet ya, bukan? Popo. Bukan. Ada namanya Popo ya? Iya, iya, Ada iya. namanya Ada, Popo. ada, ada. Lucu Ada lagi. namanya Popo ya? Ada. Oh, ada. Ada. Oh, Dia juga ada. nyiptain musik. Nyiptain musik Kita lihat juga. profilnya seperti apa Nggak ya? usah, nggak usah. Itu Mr. Popo. Oke, music videonya juga sudah ada. Kita Ya. lihat ciplukanya Sudah. dulu. Cuplikan dong, nih. Nih, Kurangmu menampaknya juk hatimu. Rasakan cintaku hanya kaulah di hatiku. gua nih. Wah. Konsepnya, latar belakangnya, backgroundnya black ya. Iya. Dan Teater konsep itu videonya teater. teatrikal, teater, Iya, teatrikal. Heeh. konsep videonya apa nih? Konsepnya, aku tuh suka banget video-video yang raw gitu loh, yang kayak Oke. One take. iya one take, one shot Berantakan. gitu. Heeh. Heeh. Kayak one take video gitu, karena Yang nggak tahu bocor-bocor karena malah menurutku, gitu ya? heeh, aku suka banget yang raw gitu. Bocor, karena, bocor. Waduh, genteng dong, genteng. Iklan genteng dong. karena menurutku nggak tahu ya, kayak lebih organik aja, maksudnya jadi aku ngerasanya, soalnya kalau ngelihat video yang seperti itu aku ngerasa aku ada di dalam studio Ya, itu ya, bersama ya, ya, ya. musisinya, jadi itu juga yang ingin aku ingin aku sampaikan gitu. Kayak aku pengen mengajak orang-orang yang melihat, mau dia mendengarkan lagu aku ataupun tidak, Ya. mereka ngerasa deket sama aku gitu. First singlenya juga Love Spell. First singlenya dan itu tadi yang kita dengerin di Itu main single, main track. main tracknya dan vibes-nya masih happy, kerasa. Iya, Love Spells. Ini semua lagunya berarti iramanya happy atau ada Sebetulnya 99-nya tuh semua lagu sedih. Loh. Cuma aku bikin beda-beda versi aja. Yang nggak selamanya sedih harus di Betul, Iya, iya, gitu. benar. Jadi betul. emang kayaknya sedih harus ada yang diketawain aja. Contohnya ada lagu judulnya Love Jokes gitu. Iya, iya, iya. tadi balik lagi soal yang tadi Mulan ya. Iya. Waktu itu gue nonton sama Caca kan di Iya. rumah. Terus nggak tahu gue berasa lu tuh malah kalau buat gue ya, lu Iya. paling stand up menurut gue. Paling keluar gitu Terima suaranya. kasih. Iya ini nggak bohong ya, gue bener nggak Thank you peres so ya. much, Karesta. Tapi kalau Nadine di sini gue juga bilang begitu. Enggak bener. Udah kebayang lagi. Gue sama Caca beneran. Thank Lo bener. Sama Makanya gua Caca sampai Andika ingat lo di banget. rumah nonton sama Caca Andika tuh. Bukan dong, Vincent. Caca bini gue, Natasha Rizky. Oke. Vincent tolong lah, bantu. Dan itu rame banget, kemarin sempat rame juga diperbincangkan menjadi trending topik juga Iya. di beberapa platform sosial media. Iya. Ini kan sebuah proyek yang tidak kecil dong. Ya. Proyek besar sebenarnya kan untuk soundtrack Mulan ini. Gimana ceritain dong Kamu izin keterlibatan? nggak sama Ahmad Dhani gitu? Bukan Mulan Jamila ya? Biar cair. Oke, terus, Lucu terus. lagi. Lucu lagi. Awalnya aku tuh kaget banget, maksudnya aku bisa dibilang aku tumbuh dengan musik-musik Disney gitu. Iya. Nah. Aku tidak tumbuh dengan filmnya, maksudnya tidak Iya, dengan ceritanya, justru tapi aku dengan tumbuh lagunya. dengan musiknya, karena ya mungkin kalau misalkan anak kelas tuh biasa banget ya nyanyi lagu-lagu Disney untuk jadi iya, iya. belajar dan segala macam Iya, kan iya. gitu. Jadi aku tumbuh dengan itu gitu. Terus pas ditawarin pertama kali seneng banget karena kayak wow, aku bisa nyanyiin lagu-lagu yang dulu Hah?
membantu aku, menemani aku di saat aku belajar nyanyi gitu. Seneng Akhirnya banget. kesampaian ya. Tapi keren banget lah. Seneng bener. banget reflection. Dan dalam waktu dekat ini, Sivia juga akan mengadakan konser Firdaus ya. Ini Virtual. Ah, lucu banget. Virtual. Virtual, Kalau ya. di konser Firdaus ntar bewokan. Lucu banget. konser Kacau nih orang. virtual ya, Sivia ya. Lucu banget tahu. Iya. Sumpah. Wah, Kak Caca pasti seneng banget tahu hari-harinya sama kamu. Tanya dia deh. Mudah-mudahan sih happy ya. Lucu banget. Tapi kok kayaknya enggak ya. Kapan ini konser virtualnya? Tanggal 19 Desember 2020. Yeay. Tiket dan lain-lain bisa didapatkan deh ya. Bisa didapatkan di loket.com, Ya. bisa dicek juga di bio Instagramku. Jadi langsung aja beli. Dan sekarang orang juga berlomba-lomba untuk menunjukkan kreativitasnya di konser virtual Ya, ini. benar. Iya, Karena iya. keterbatasan ini tapi selalu pengen menampilkan yang keren nih konser keren gitu. Capeknya capek di budget kali ya. Setelah kita masih akan bersama Sivia, jangan kemana-mana, tetap di Tonight Show. know what I can be, and that ain't gonna change. So go ahead and talk to me, 'cause I won't forget Lucu banget. Aktif ya. Mulai aktif ya, Bun. Ya. Aku sih seneng banget. Aku pengen banget. Oke, baiklah. Malam hari ini, Sumpah. ketiga wanita ini, Lucu banget. tuh ngapain sih? Ya, Jogja aktif. gak ada musiknya. Ya, tapi kan enjoy. Ini Sylvia kayak ngeliat badut sulap tau gak? Kita akan ajak wanita-wanita ini mandi. Tonight Celeng. Tapi tidak hanya mereka bertiga, kita undang lagi satu orang yang Siva Aprilia. Apa kabar Siva? Hai, Siva. Ada Siva, ada Sivia. Sivia. Yin dan Yang ya? Kak, majuan yuk, Kak. Nih, jadi cara mainnya adalah seperti apa, Desta? Oh Siva gini, yang Sivia cara mainnya ya. Oke, baiklah. Nanti di layar kamu akan memilih salah satu opsi. Misalnya contoh, Jadi kalian baris, berbaris. baris. Oke yang di tok-tok ya. Ya. Di tok-tok iya. Oh iya, Di aku kan sebelah- sekarang udah punya tok-tok. Kalian mendengarkan tidak? Iya, Iya, Pak. mendengarkan. Pak. Emosian deh. Kalau pilihnya ke kanan tuh berarti di layar kiri. Ngerti nggak? Oh gitu? Kalau kita ke kanan berarti tuh tandanya di kiri, yang di kiri. Jadi kita ini karena ini kan ada monitor nih. Ya. Misalnya kita lari ke ini, berarti itu yang ke kiri. Apa sih, Kak? Lu ngomong apa? Gimana Gue juga nggak ngerti. Coba contohin. Contoh. Yang pertama deh, langsung main pertama aja. Nanti di layar ada pilihannya. Ada pilihannya. Template-nya aja kan? Iya. Template Silakan aja kan? baris. Siap, baris. Tete duluan. Siva mau berdepan aja? Jangan deh kamu belakang aja Siva ya. Oke ya. Siva belakang aja. Iya. Siva paling belakang aja. Soalnya gue Ya makanya milihnya nanti kebalikan. Coba lihat aja deh. Kita main aja langsung biar pada ngerti ya. Oke. Siva paling belakang sih, karena Siva jadi surprise. Mosing. Salah kan? Lagi. Pasti putar lagi. Kat. Bener kan? Yang tadi gue bilang, ini kebalik. Tadi aku banget. Yang mana? Karir atau pendidikan. Iya. Nanti kita mainin lagi, nggak apa-apa. Ini cuman biar nggak salah. Apapun yang terjadi, kalian jangan lari-larian atau loncat-loncatan ya. Kalau kalian nggak apa-apa, ya, jangan gitu-gitu. Ya. Ini mohon banget, Hesti, Enzi, Sivia, udah. Siva, please jangan. Ya, tolong. Oke. Ya. Ini biar aman. Udah, nih, ini biar aman. Nggak, jalan aja, jalan Enggak, gini. udah. Enggak. Jalan aja. Vincent. Kita rubah ya peraturannya ya. Jadi nanti kalau ada tanda kamu gini berdua. Jalan gini. Jadi pocong. Apa? Bukan biar kocak aja, biar kocak. Lu nggak Ya udah. ingetin. Ingetin, oke. Ulang. Silakan. Ya. Nggak apa-apa. Ulang ya. Jadi, Pantesan dia panik. nih inget ya sekali lagi ya. Soalnya kan kalau di tok-tok ada
ada kayak Iya, harus. Nah, iya. Nggak apa-apa, kalian bertiga nggak apa-apa, udah aman pokoknya ya. Ya, Siva tolong dijaga lah ya. Siap. Ya. Jadi, dan satu lagi, kalau kalian lihat misalkan yang di kiri pendidikan, ini karir. Kalian mau ke pendidikan, kalian Berarti ambil kanan. Kalian serba kebalik. Karena arah sebalik. Aku Ya. masih suka confused. Iya, Ya, me too. Tapi kamu jangan jadi cewek-cewek confused ya, Beb. Oh tenang aja. Cepetan nih, penonton udah nggak sabar ini. Ayo dong. Termasuk saya. Ayo, musik. Hei, haha. Karir. Lagi. Stop. Nah, kita bahas dulu, kita bahas. Tadi kamu pilih apa, Sivia? Pelukan. Pelukan, kenapa? Karena hugs itu tuh kayak Rilis transfer ya? energi positif, energi Oh, baik. sini. Nggak usah malu. Nggak usah malu. Main kakak peluk-peluk. Ya kan, nggak temen. Siva sini Bener loh, kayak lo punya anak Kakak. itu harus sering-sering lo peluk. Bener. Iya kan? Gitu. Kadang Lo kalau punya anak pasangan kecil sering-sering lo demam peluk. katanya bisa Bener, ini bener, kalau setuju. iya kan Iya, skin to iya, iya. skin. Kalau Siva juga, Enggak, aku pilih apa? Pegang tangan atau pelukan? Pelukan. Pelukan. Aku tuh kayak suka. itu nggak apa namanya? Pegangan tangan kamu nggak suka? Enggak, soalnya aku tuh kayak punya kucing jadi suka aku pelukin. Oh gitu. Pasti Kak Desa pengen jadi kucingnya ya. Enggak. Enggak kan? Tuh kucingnya ikut enggak? Enggak, Oh. Lanjut ya. Aku makanya itu nggak ditanya ya? Oh iya, Esti mau apa? Dia penting nanya Pegangan Siva. tangan. Iya. Pegangan tangan. Main lagi ya. Ini masih seru nih, masih banyak soalnya. Iya, Ya, main lagi, Bos. Oke. Musik. Makan ayam. Sama atau dada? Aku pikirannya beda. Stop! Saya tahu arahnya ke ayam atau kemanapun. Oke, kita tanya satu-satu ya. Ayam ya? Hesti milih apa tadi? Aku sukanya paha. Kenapa? Dari awal kita 3M, ini 3M apanya menjaga jarak, teriak-teriakan. Kan pakai face shield. Hesti kenapa? Tadi milih apa? Tadi pilih dada. Apa? Dada. Apa? Pilih dada. Oke, kenapa? Udah nggak apa-apa lah, deket-deketan aja lah. Dada kenapa? Dada, aku bayang dada bidang, Pak. Oh, dada bidang. Oh. Gitu. Enzi? Aku milih paha. Kenapa? Paha ayam. Betul. Pikirannya beda ya. Bukan betul, bebas. Oke. Kalau kamu? Aku lagi kalori defisit jadi aku selalu makan dada ayam. Oh gitu. Langsung next aja ya? Yuk. Ayo. Kenapa dia Siva pilih belum dada? ditanya. Oh, Siva. Pilih dada. Tadi Kenapa? katanya milihnya sayap justru. Gak ada dong. Oh, nggak ada sayap ya? Enggak ada pilihannya dua. Dada juga aku sukanya. Kenapa sih? Nanya, gue nanya kenapa? Sama aku juga suka makan dada ayam. Itu kan lebih banyak dagingnya gitu. Sip, oke, Siva. Proteinnya Yuk. lebih banyak. Lagi ya. Main lagi, yuk. Putar, musik. Next, terus. Terus. Ayo. Ya, stop. Kamu, Sivia, kamu lebih suka gelap apa terang? Gelap, Kalau tidur dimatiin atau nggak lampunya? matiin. Selalu. Selalu, kalau Oke. nggak aku nggak bisa tidur. Enzi, Aku lebih suka gelap. kenapa? Iya sama, lebih deep sleep kalau gelap. Oh, Hesti, Terang. kenapa? Takut kalau Iya gelap-gelap. sama sama gue juga takut. Kalau Ziva, Gelap juga. kenapa sih? Tapi kenapa? Sama kayak Yang lain, normal nanyanya aja. juga
Kenapa sih? Sama aku juga kalau tidur pasti dimatiin lampunya karena kalau gelap tuh kayak lebih nyenyak aja Oke. gitu. Tadi ada bad boy, good boy. Nah ini menjadi pertanyaan gue tadi. Hesti, Sivia sama Enzi, bad boy. Ini malah roti boy tadi. Good boy. Justru good boy. Good boy. Lo malah good boy. Good boy. Suka sama bad boy. Udah kenyang aku ya sama bad boy. Kelihatan tuh. Udah iya, sekarang mau yang good boy aja. Kelihatan sih kenyang ya. Oke. Sekarang gantian, Hesti sama Enzi ya. Gue ikutan main juga. Ayo. Kita main lagi ya. Berempat sama cewek-cewek, nggak apa-apa lah. Yuk. Vincent main, yuk. Dia kalau main di tok-tok nggak mau, main di sini mau dia. Ya. Jangan rem dadakan ya. Kenapa aku selalu di belakang Iya sih? makanya. Ya udah lu depan aja. Iya. Kamu depan aja deh. Jangan ngerem dadakan. Rem dadakan Depan bahaya. aja. Lo mau nonton Belanda kan? Pakai orang. Oke, kita langsung mulai musik. Pesta belanja. Ya gitu. Salah. Lo apa nih dia? Tadi pesta belanja. Ini Anda Pesta. Gue pesta di tempat belanja. Nggak bisa Oh dong. nggak bisa ya? Gue pesta lah, pesta. Pesta. Gue anaknya pesta banget. Sama kayak Siva. Iya, gua Siva pestanya juga berdua. pesta. Masa sih, Siva maksudnya kok lebih milih pesta dibanding belanja? Kalau cewek kan kayak belanja banget. Aku kan DJ kan? Oh. Jadi iya. pesta Oh aja. party always. Tadi juga ada pertanyaan uang sama popularitas. Uang semua. Semuanya menjawab uang ya, realistis. Udah sekian dong dari Enzi. Lagi ada lagi nggak? Kirain apa Ada lah. yang beda. Kita bahas dikit dulu yes, mau nggak? Gak usah dibaca lagi. Kita lagi dibahas. Lagi. Masih ada? Satu kali lagi ya. Kayaknya lebih seru cewek-cewek main ya. Iya. Cewek-cewek aja deh. Cewek-cewek aja. Kalian aja main lebih seru. Nggak tahu kenapa jadi biar kita ngeliatin aja gitu ya. Belakang depan. Nggak apa-apa belakang juga. Gak apa-apa, sumpah gak Ya, apa-apa. Ayo. satu putaran lagi ya. Siva kamu depan gantian deh. Iya. Sampai sini ya. Nih ya. Nih tandanya ya. Ngapain sih, Pak? Nih patu gua gini, baru kanan kiri. Jadi ada gerakannya dulu. Nih ya. Oh, Nih gawang mikir kecil ya, dulu, gawang mikir kecil dulu, ya. mikir dulu, Nih mikir ntar dulu main ya. gol gitu Ya. ya. Nih jadi Nggak ngelewatin lucu ya? sini. Oke. Aku nggak ngerti deh maksud kamu Ya nggak apa-apa. Tapi harusnya Vincent ngerti tapi dia nggak ngerespon. Udah lah. Care lah. Jadi lewat sini dulu ya. Ya. Lewat sini, baru ke kanan. Gitu ya. Dari sebelum kapret. Sivia kamu depan. Sivia gantian nomor 2. Ayo. Oke. Nih pemimpinnya nih. Kamu belum cukuran bulu kakinya? Bukan itu, ini, Mam. bukan itu gambar. Ini kena knalpot tadi sebelum kesini. Gambar. Yuk. Yuk, musik. Ah. Oh iya. Oh kesini. Stop. Stop, kita. Mau kemana sih? Jangan jauh-jauh. Kemana sih? Jangan lari. Jangan lari lagi Oh dong. jalan lagi. Sorry. Jalan aja. Tadi ada lucu tuh Kak, Belanda atau perjodohan. Kalau bisa kamu jalan gini nih. Nah, jadi santai gitu. Jadi aman. Salah mulu ya. Ya, jadi gitu kan aman. Oh ya udah. Kalau lari bahaya. Harusnya kamu pakai stiker, pecah berarti membeli. Kakak Ih, kenapa? Ininya face shield-nya. Oh, tangan mana-mana. Apa hubungannya sama mulai lagi ya. seatbelt? Lanjut. Kita bahas dikit ya. Lebih cemburuan apa yang cuek? Karena aku cuek. Jadi aku Oh. suka yang cuek juga. Suka yang cuek juga. Siva? Aku suka yang cemburuan, malah aku gak suka kalau yang cuek-cuek. Oh, udah sering dicuekin ya? Aku gak bisa nyanyi. Geli ya perut ya. Kalau ketawa jangan terlalu. Salah mulu deh aku deh. Teratur
sih. Kalau Esti apa? Pergerakan dia tadi pilih cuek. Cuek ya, Apa-apa iya lah, iya. biar cuek aja. Enzi. Aku cemburu. Oh cemburuan sama dia. Jatuh. Udah kak. Capek gue. Kita bagus sih. Aku takut nggak bisa nyanyi. Oh, jangan, harus bisa kuat dong, dong, bisa dong. ya. Yuk. Semangat, ya. Oke. Apaan sih yang bener ah? Oke, kalau Sylvia gitu mau Sylvia, nyanyi. thank you so much sudah datang ke Ya. Tonight Show. Good luck buat love, Ya. love spells-nya. Silakan bersiap-siap Sylvia untuk... Yeah. Love spell. Oke, nanti kita juga masih ngobrol sama Siva, ya. Dan juga ada Dr. Boyke. Ini dia Ih yang pas ditunggu-tunggu. banget tuh ya. Boy ke. Pas apa? Enggak gimana maaf udah ulang. Gitu. Nggak bisa diulang dong ini live. Ya, oke. Sudah siap belum? Ada Marcel datang, Marcel. Marcel. Marcel, sini Sel, sini Sel. Sini, nggak apa-apa, sini, Sel. Sini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Gak apa-apa, sini, Silan. Pakai masker. Sini Sel. Nggak, jangan nonton di situ. Sana aja ya nontonnya. Yuk nonton Sylvia yuk. Ayo, ini dia. Love spell. Hadirmu selalu terbayang. Harapku kau rasakan yang sama. Ingin ku kau ingat cinta yang dulu sempat menggila. Berharap kau tinggal lebih lama. Let's go. Biarlah ku ramu, merebut hatimu. Rasakan cintaku, hanya kaulah di hatiku. Jiwa yang selalu ku rindu. Kan ku obati lelah hatimu, agar kau mengingat cinta yang dulu sempat menggila. Akankah kau tinggal lebih lama? Biarlah ku ramu, mana pajuk hatimu. Rasakan cintaku, hanya kaulah di hatiku. Indahnya masih terbawa. Balik lagi Tonight Show dan sudah bersama kita malam hari ini. Ini dia Pamungkas. Bambang. Bukan yang Beda, penyanyi beda. Pamungkas. Bukan, beda, Vincent, beda. Ini kita balik lagi bersama Dr. Koiba. Boyke. Ya, Dokter Boyke, ditunggu-tunggu banget dokter akhirnya datang lagi. Terima kasih dokter. Ya, ini kebetulan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan juga mitos-mitos dan fakta-fakta yang hadir ya. Oke. Yang mungkin perlu dijelaskan oleh Dokter Boyke biar nggak salah karpah gitu loh. Kapra. Yang pertama dokter ini pertanyaan dari saya deh ya.
Katanya nih kalau cewek berbulu itu gairahnya lebih tinggi. Iya bener banyak yang suka gitu tuh. Kalau enggak, ih kumisan pasti ini ya nafsuan bilangnya gitu. Seringkali bulu itu kan dikaitkan dengan tingginya kadar hormon testosteron sebagai pemicu gairah. Jadi itu ada benarnya juga. Oh bener. Tapi tidak selalu hanya gairah seks itu ditentukan oleh testosteron saja, oleh mood, oleh makanan yang kita makan, oleh pasangan juga. Tapi kalau berbulu itu testosteronnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berbulu. Kalau Siva bulunya gede, apa banyak gak? Banyak aku tuh. Bulunya gede. Bulu gede-gede tuh gimana bulu gede-gede? Tompel. Kalau bulunya banyak bukan lagi cewek, gorila. Tapi Dok kalau itu kan kalau cewek katanya kalau misalnya buluan kumisan bilangnya Iya. kan nafsunya gede ada yang bilang kayak gitu. Tapi kalau cowok Cowok dikaitkan berbulu juga nggak sih? Ada kaitan, karena testosteronnya pasti lebih tinggi itu. Nah, ini kan sering banget dengar kalau masalah bulu ya. Ini aku baru tahu juga kalau Masalah misalkan bulu. orang bungkuk katanya gairahnya lebih Cewek tinggi. bungkuk Iya, udang. Iya bungkuk udang bilang Hah, gitu. bungkuk udang? Oh, cewek kalau bungkuk udang katanya Doyan. doyan. Terus bungkuk udang. Doyan bungkuk. Coba gimana dok Bener nggak? penjelasannya Nggak dok? ada kaitan, postur tubuh itu nggak ada kaitan dengan kemampuan seks. Oh. Kalau katanya suaranya berat, katanya jago ini dok, apa? Jago nyanyi. Ya itu. Ya kalau jago nyanyi ya iyalah. Dia jago nyanyi dok ya. Oke. Berarti nggak ada Kalau cowok hubungannya ya, acara Dok, ya? buku nggak ada kaitannya. Nggak ada kaitannya dok Nggak ya? ada kaitannya. Aman dok. Suara nggak ada Eh, Dok. hubungannya berarti dok? Apanya? Suara besar nggak ada Nggak hubungannya? ada hubungannya. apa arahnya juga. kemana? Soalnya suara aku kan besar. Terus kenapa? Sering Iya. dihubung-hubungkan dengan gairah iya, juga iya, besar iya. gitu katanya. Itu mitos dokter. Mitos juga kan ya dok ya kalau suara. Suaranya besar Mitos dok. juga, mitos juga. Nggak ada kaitan. Gak ada kaitannya tuh. Nggak ada kaitannya. Kamu ada mau nanya nggak selain suara? Mungkin mitos selama ini yang kamu tahu beredar di luar sana yang kamu tahu kok katanya ini begini. Takutnya salah kaprah gitu. Bentar. Aku mikir-mikir dulu. Bentar. Iya iya. Nanti ada Oh, iya, pertanyaan iya, Bang. iya. Dok, ada pertanyaan. Apa benar kalau berhubungan intim di dalam air nggak bisa hamil? Misalkan di kolam renang, Dok. Di bathtub. Betap. Betul. Air panas. Nggak akan bisa hamil. Betul. Kenapa sok Iya. semangat amat? Karena kan ketika kan pengetahuan, cairan spermanya Kak. dikeluarkan, Ya. dia kan pasti melalui air dan pasti mati. Oh, jadi sperma kena air itu mati dok? Iya. Pasti. Jadi dia pasti mati. Makanya ada yang waktu itu pernah ada isu bahwa jangan berenang bersama-sama laki dan perempuan nanti bisa hamil, itu tidak mungkin. Sama aja dengan ini. Dok, saya mau nanya sedikit agak teknis sih. Maksudnya ketika dokter bilang sperma kena air langsung mati, tapi begitu lagi posisi maksudnya di Mengeluarkannya di dalam. indoor gitu. Iya. Oh, Masih lagi di dalam kan berarti nggak kena air gitu, Dok. Tetap aja ada air masuk ke dalam vaginanya dong. Kalau misalkan di silen gitu Nggak bisa. kan biasa Kok kalau disilen lagi? Lo kata power window. Sampai mikirnya sampai ke situ ya, tuh enggak, kalau gimana? genteng kan bocor kan di silen. Nah itu hanya Aku gini. approve. Bocor. Berarti yang tadi tuh benar ya jawabannya. Gak bisa berarti ya dok. ya? Jadi nggak akan hamil Kemungkinannya. kalau hubungan seks di air itu tidak mungkin hamil. Berapa lama dok dia bisa hidup di dalam air sperma itu? Dia langsung kena, apalagi kalau mengandung kaporit, dia langsung keluar saja langsung Langsung die? mati. Oh gitu. Berarti Jadi itu aman. bisa jadi aman. salah satu. Emang udah pengalaman? Iya, sama istri nggak apa-apa. Dok, apakah itu bisa jadi salah satu bentuk KB dok? Ilah KB sampai mesti nyari air. Di sungai lagi. KB bisa pakai cara spiral, Iya, iya, bisa dok. pakai pil, bisa pakai susuk, bisa pakai kondom, masa pakai air? Berarti kalau cuma air berarti bisa. Kolam renang. Sambil berhubungan disiramin air bisa dong dok? Iya dong. Ya kalau mau sih boleh aja. Tapi Jadi itu bisa, pas masuk Bro. siramin dulu. Iya, tapi yang lu ada ngapain bukannya sih? yang ada bukannya KB malah kakuncup jadi nggak bisa masuk. Nggak bisa disiram air kan pasti dingin. Kuncup dok ya. Ya ampun. Kenapa sih Pak? Bayangin ya. Aku juga lagi. Siva udah punya pertanyaan Dok, tadi kan kayak. kita sempat bahas waktu itu bahwa ini ngomongin soal keturunan. Ya. Soal anak. You are what you eat. Begitu juga berpengaruh dengan anak kita. Misalkan katanya kalau mau anak cowok banyakin makan daging. Ya. Cowoknya, ceweknya sayur. Ini Ceweknya bener ya dok ya? Betul. Karena ketika ceweknya makan sayur, suasana daerah vaginanya, Miss V-nya itu menjadi lebih basah. Sehingga sperma yang membuahi telur adalah sperma A atau sperma yang menciptakan jenis kelamin laki-laki. Oke. Kalau cowok daging. Kalau cowoknya daging, anak cowok
suaminya daging, istrinya sayur. Kalau Tapi pengen kalau anak cewek, anak cewek, balikannya. suaminya Sayur? istrinya daging. Karena ketika sang istri makan daging, suasana Miss V-nya menjadi asam. Oke. Bau ya dok? Bukan bau, asam tuh jadinya kayak Kirain itu. asem. Jadi lebih Kirain bau banyak asem. sperma egg. Kenapa sih kayak gitu, Kak? Enggak, tapi Dok, aku mau tanya juga, ngaruh juga nggak sih buat cewek-cewek tuh banyak banget yang suka makan pedes kan? Ngaruh nggak ke... Pedes itu kan Ngaruhnya ke lebih mentret ya? kepada yang jelas. Kalau banyak makan pedas biasa mentret. Kalau saya. Iya juga Ini sih. kaitannya pedes tuh apa? Kaitannya dengan kaitannya gairah. apa? Siva, kaitannya apa? Iya maksudnya kaitannya ngaruh nggak? Maksudnya ke organ intim itu bahaya enggak? Enggak, karena kalau pedas itu kan lebih banyak mungkin vasodilatasi ya, pembuluh darahnya lebih banyak melebar. Jadi lebih banyak keringatnya keluar. Jadi nggak ada kaitan dengan Nggak bahaya nggak ya? ada. Kalau makan pedas bisa anaknya galak biasa aja ya. Iya soalnya aku suka pedes banget gitu. Kalau bahaya kan aku bisa mengurangi gitu. Takutnya bahaya kenapa? Iya. Nggak bahaya. Enzi? Anzi mau tanya, kan aku pinggulnya besar. Apakah benar kalau yang pinggulnya besar itu lebih mudah melahirkannya dan kalau pinggangnya kecil malah susah melahirkannya? Nah, Pinggulnya besar itu harus kita lihat apakah pinggul besar itu kan ada yang bentuknya abnormal. Tapi kalau yang pinggulnya besar memang melahirkannya lebih mudah Lebih untuk gampang, melahirkan normal. oh gitu. Benar, Dok? Jadi katanya bukan ada mitos yang ya? cewek kalau pinggangnya kecil biasanya Kan nyarinya... tergantung justru pinggulnya yang paling menentukan. Iya, kalau pinggulnya Karena kecil. di dalam itu kepala itu lewat atau enggak. Oh, gitu. oke. Kalau pinggang enggak. Untuk keamanan juga. Iya. Tapi kalau zaman dulu sebelum ada ya Iya. sesar segala macam itu gimana? Zaman dulu juga udah ada sesar lah. Nah, zaman batu, zaman Pithecanthropus erectus misalnya. Kan kita pernah bahas, Kak. Ya bukan, kan zaman dulu berarti kan belum ada sesar. Yang masih Bahasa sepi, kita Dok. sendiri. Sebelum ada sesar kan masih sepi itu. Begitu Kok sesar. sepi sih? Dok, gimana kalau zaman dulu kan belum ada, misalnya Ya. sesar kan belum ada. Nah itu gimana kalau yang buat orang-orang primat pri kemanusiaan ya? Pri apa namanya zaman dulu? Zaman dulu untuk Purba. persalinan, zaman purba, tetap sama. Mereka juga, kalau kita lihat persalinan mereka adalah dengan cara jongkok. Karena dengan cara jongkok itu dibantu dengan gravitasi. Nah cara-cara itu juga sekarang mulai dipertimbangkan oleh orang-orang modern. Bahwa melahirkan dengan cara jongkok itu akan lebih mudah keluar dibandingkan melahirkan dengan cara duduk atau tidur. Pernah lihat soalnya ruang persalinannya tuh bentuknya kayak duduk ya dok Iya, ya. Terus ininya itu di Afrika di mana masih dipakai itu. Karena lebih mudah karena memang gravitasi terbantu oleh gravitasi. Ini Karena pengetahuan. kayak kita BAB aja Iya, lebih betul bagus sekali. jongkok kan. Oke nih buat Tonight Lover semua, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian ajukan Ya. dan nanti dijawab langsung oleh Dr. Boyka, silakan ke @tonightshow_net. Nanti kita akan jawab semua pertanyaan kalian. Tetap Ya. di Tonight Show. Lupa. Saking asiknya ngobrol sama cewek-cewek ini. Ya ampun bos. Maka kita balik lagi bersama Dr. Boyke. Ya, sekarang kita membuka kesempatan untuk Tonight Lovers bertanya ya. Ditanya Dr. Boyke. Mak, Suaranya kok nggak semangat Suaranya nggak suaranya? enak ya. Suaranya Si David kurang. kenapa masih sakit kan? David, ayo coba. Hei, tanya dokter Boyke. Dok, kalau kayak gitu tuh berarti Sudah. mungkin kurang jantan ya dok. Oke baiklah, pertanyaan pertama silakan ada di layar kaca. Iya. Nia underscore Amalia, Dok mau nanya, kalau ibu hamil terpapar COVID-19 di trimester pertama, itu bagaimana Dok? Apakah bahaya buat janinnya? Mohon Iya, dijawab iya. ya Dok. Aduh, kasihan. Ya, kalau terpapar oleh COVID pastinya COVID-nya harus diobati dulu. Oke. Jadi dia biasanya akan dirawat ya di ruang isolasi. Ya. Kemudian sampai nanti COVID-nya negatif. Ya. Karena dia masih trimester pertama kan penyembuhan COVID biasanya sekitar 2 minggu, 3 minggu Ya. begitu ya. Nah setelah dia menjelang melahirkan pun akan dites lagi, di swab lagi. Dan kalau dia bisa sudah negatif ya tentunya dia bisa melahirkan secara normal. Tapi aman nggak ke janinnya? Ada Aman, efek biasanya sih samping aman ke janinnya. Karena di janin itu ada yang namanya Plasenta. plasenta dan juga yang namanya
amnion ya, bisa melindungi. Aduh, Ya. kasihan. Jadi bahkan menjelang melahirkan pun ketika ibunya mungkin lagi COVID gitu ya, pas ketika melahirkan belum tentu anaknya. Belum tentu anaknya Banyak tertular. kejadian kok Belum kemarin tentu anaknya anaknya tidak tertular. COVID. Nah, Iya, justru tertular itu ketika Keluar. proses persalinannya itu, karena dia kan dari Ya. menghisap udara. Nah, itu ibunya ada mengandung COVID, udaranya kemudian terhisap oleh bayi, itu bisa. Bahkan kemarin yang saya baca di Singapura ada anak Kembar. terlahir dengan bukan Imun, kembar, imun. imun COVID Imun terhadap. di Singapura. Ya, karena kan itu kan sama juga dengan adanya imunoglobulin G Ya, yang ada yang diproduksi oleh si janin ketika dia terinfeksi sedikit kan. Oke. Kalau vaksin kan sedikit sama kan, yang sudah lemah. Nah, itu membuat kekebalan pada si tubuh bayinya itu bisa terjadi, kekebalan alami. Iya, iya. Oke, Oke. selanjutnya ya. Next Next ya. ada pertanyaan dari IP_S. Mau tanya dok, apakah hidup single parent yang udah sekitar 7 tahun itu ngaruh buat kesuburan dok? Tanya dokter Boyke. Tergantung umurnya. Kalau dia masih di bawah 40 tahun, tidak akan terganggu kesuburannya. Ya, jadi dia kalau di single parent pun, biarpun dia asal usianya di bawah 40 tahun masih tidak terganggu kesuburannya. Nggak ada kaitan antara single parent apa double parent, nggak ada kekaitannya. Gitu. Kesuburan itu berkaitan dengan produksi hormon dan indung telurnya. Oh, oke. Jadi nggak itu mitos tuh misalkan ya mohon maaf ya pasangan gitu ya tahu-tahu dia cerai terus dia lama nggak melakukan itu nggak terus ada jadinya kaitan. tandus gitu atau enggak ya? Memangnya Iya, maksudnya gurun kering, jadi pasir kering gitu. tandus. Nggak ada. Itu mitos berarti ya Kan ada dok ya. lagunya engkau masih gadis atau sudah ganda. Ya kan? Ganda pak. Wah, kacau nih orang nih. Tadi Dok, kan tadi saya sempat ada pertanyaan, Iya, Dok. nanya. Ada yang nanya, ini kalau berhubungan intim suami istri gitu ya. Itu kalau misalnya di tengah-tengah orangnya katanya kebelet ke kamar mandi atau kebelet kencing. Nah, itu kan kencing dulu, apakah setelah balik lagi katanya takut ada kuman atau enggak, Dok? Boleh nggak dijeda Sebenarnya dulu saluran gitu ya? kencing itu kan berbeda dengan saluran vagina. Jadi nggak usah takut itu akan tertular. Dan biasanya kebelet kencing itu karena memang terangsang kan perbatasan antara vagina dengan kandung kencingnya itu terangsang pengen kencing. Tapi sayangnya kalau mereka udah kencing dulu, yang laki-lakinya tuh udah moodnya sudah turun. Oke. Jadi harus dimulai lagi dari Drop awal. ya, Say? Iya. Boy. Jadi itu mau nggak mau harus ditahan gitu. Ya, Ditahan kalau dulu gitu bisa dok. ditahan, kencing dulu baru hubungan Oh, seks. Tapi kalau dia kencing juga sekarang buang air besar mandi sikat gigi. emang dia nggak mau pak. Belum nguras Lagi ada masalah. Emang lagi ada hubungannya lagi nggak Nguras ada dulu, Mbak, masalah. nguras. Kapan kelar? Tapi yang nggak boleh juga kalau katanya kalau kencing tapi cuek aja dikencing di dalam gitu nggak boleh, Dok ya. Kencing di dalam mana? Ya maksudnya Maksudnya sambil kencing kan suka ada yang dikencingin gitu begitu ya? kan? Nggak ada ya? Ya tergantung kalau di luarnya ada orang yang nungguin pakai kaleng tuh biasanya bayar GoPay dulu baru boleh. Bukan itu. Gimana sih kak? Udah dilewatin aja lah. Enggak, atau mungkin yang udah kebelet banget jadi ya udah Nah. dipipisin Oh aja. iya nggak bener juga, Nah, itu, masa Dok. ngompol itu Nggak nggak boleh ya? betul juga. Emang gitu pernah? Bukan. Nanya pertanyaan kan pengetahuan buat aku. Iya. Gitu. Kita ntar ngobrol di belakang deh ya. Ada pertanyaan lagi, coba kita Ada lihat ya. pertanyaan lagi, coba Di Siva Internet mau Lovers. baca nggak? Lihat tuh. Dok mau tanya bagaimana cara agar promil berhasil bagi yang pasangan suami istri LDR yang hanya ketemu cuma 2 minggu sekali tiap 2 bulan karena pekerjaan suami yang mengharuskan begitu. Apakah ada bagus kiat-kiat khusus? Terima kasih dok. Ya kiat-kiat khususnya ya pertama kalau dia ketemunya 2 bulan diusahakan ketemunya itu di saat masa subur. Hari ke-11 sampai dengan hari ke-17. Jadi usahakan yang apakah yang perempuan yang datengin suami atau suami yang datangi si istri. Soalnya nggak bisa berhubungan lewat via wifi. Nggak gitu. bisa lah. Mama kalau mau wifi langsung kita transfer spermanya suruh jalan tuh lo masuk tuh ke situ gitu. Lo airdrop, lo airdrop. mungkin. Biar kualitasnya bagus. Dok, tadi ada nanya juga nih cewek-cewek jadi pembahasan, Dok, soal orgasm, Dok ya. Itu katanya kan cewek paling jago berpura-pura. Nah, membedakan yang berpura-pura dengan yang Ya kalau yang lakinya udah pinter dia akan tahu ini bohong apa enggak. Dia teriak-teriak karena dicubit atau teriak-teriak karena enak kan kita bisa bedain satu. Kedua, kalau dia itu si cowoknya itu bisa merasakan kalau dia orgasme si cewek itu penisnya itu seperti dipijat-pijat dan ditarik dan ada yang namanya Ada kang urutnya ada kan di orgasme. dalamnya? Iya. Nih, Dok, dia masih ngeyel, Dok, katanya enggak, cewek itu pintar bohong. Iya, Dia kan sering tapi bohong, Dok, ya, Dok ya. Bener. Enggak, bentar ya. Kekejangannya bisa dirasakan, kemudian perubahan pada flushingnya, kemerahan di Ya. sekitar dadanya bisa dirasakan, nafasnya bisa dirasakan. Jadi
ya lakinya bodoh banget kalau nggak tahu bahwa ini tuh orgasme beneran atau orgasme tepu-tepu. Ya seperti itu. Iya. Enggak, tapi dok, Ini. sebenarnya normal gak sih kalau banyak aku cerita-cerita teman sih banyak cewek tuh banyak yang susah orgasme gitu. Betul. Sekitar Indonesia sekitar lebih dari 55%. Makanya mereka pura-pura untuk bisa membuat ini. Tapi laki-lakinya juga kagak ngerti karena tidak pernah mendapatkan pendidikan seks. Gak ngerti rasanya cewek orgasme itu seperti apa. Jadi dia seneng-seneng padahal sih enggak gitu loh. Enggak, tapi itu buat ceweknya normal gak sih pada susah gitu itu kenapa ya? Harusnya Ini cerita diobati. teman kamu atau siapa? Teman kamu ya, teman dia dok. Jadi kalau cewek-cewek itu nggak orgasme kita harus teliti kenapa? Apakah si cowoknya kurang pintar, tidak tahu titik-titik erogennya cewek. Kedua juga si ceweknya sendiri apakah ada masalah-masalah psikologis. Biasanya cewek-cewek yang terlalu konservatif juga susah untuk orgasme. Diajak fun Komunikasi untuk melakukan susah ya. hubungan seks juga dia nggak mau. Biasanya mereka susah untuk orgasme. Kalau diajak ke organon nggak ngaruh ya? Dok? Itu kan di daerah Bintarus itu ya. Penting komunikasi ya dok ya. Komunikasi sama Komunikasi. satu. Suasana dok ya. Psikologi ya? Ketika melakukan hubungan seks harus dianggap sesuatu yang fun, sesuatu permainan, sesuatu yang menyenangkan. Nah, itu baru bisa orgasme. Kalau segala sesuatu udah ketakutan mau hubungan seks, orgasme apa Keharusan. enggak? Orgasme ya udah susah. Namanya juga Urusan kewajiban. Namanya juga suami istri, maksudnya kalau emang belum ya bilang aja belum gitu. Good. Lagi gitu Iya, kan. harus begitu. Iya. Kalau Belum, terusin. Abang lelah. Gas. Cowoknya capek bos. Udah kali. Oke, kita masuk lagi ke tanya dokter Boyke lagi dok ya. Oh gitu ya guys. Slightly made. Dok, apa penyebab menstruasi tidak teratur? Kadang bisa sampai telat 3 bulan. Oh iya, Apakah banyak berbahaya nih dan perlu kayak cek ke dokter spesialis? biasanya mens yang tidak teratur itu menunjukkan telur tidak keluar atau tidak ovulasi. Biasanya mereka itu sulit untuk punya anak. Jadi sebaiknya ke dokter untuk dilakukan diberikan obat untuk bisa ovulasi sehingga bisa hamil. Nah itu misalkan dari umur berapa dok harus mulai kayak datang ke dokter? Kayak misalkan adik aku nih 18 tahun nih, maksudnya kan Iya. dia masih lama proses untuk mau Iya, menikahnya. tapi kan punya anak. harus dilihat, kan bisa diobati sepanjang umurnya. Oke. Untuk menjadikan mensnya itu teratur. Mungkin dia kegemukan, kita akan suruh diet. Ya, Metabolisme gitu-gitu ya juga ngaruh ya dok ya? metabolismenya Oke, sebagainya. batasan kita harus mulai cek tuh ketika udah telat berapa lama sih dok? Maksudnya kayak telat sebulan atau gimana? Dia ketika biasanya menstruasi itu kan pada perempuan itu 12-14 tahun. Nah setelah 14 tahun itu kita lihat kalau sampai 16 masih nggak teratur itu oke lah. Masih uji coba. Kalau istilahnya mobil baru Andrean ya. Tetapi kalau sudah 16-17 nggak juga teratur. Nah itu harus dikonsulkan ke dokter untuk diobati. Oke. Iya. Dok, ngomongin program KB dok. Ini katanya program KB yang diikutin tuh berpengaruh ke hubungan suami istri dok. Nggak juga. Program KB kita itu kan yang pemerintah sudah memilih ya seperti pil KB dan sebagainya itu yang bagus-bagus. Kalau pilkada dok? Aduh. Bercanda. Pil KB ya itu kan banyak juga yang suka pakai pil itu nggak berpengaruh. Tapi ya itu efek sampingnya sering membuat si wanita itu menjadi gemuk. Nah wanita yang gemuk itulah yang mengakibatkan keinginan untuk melakukan hubungan seksnya menjadi berkurang karena rasa percaya diri dia kurang. Insecure dok ya? Dengan ininya. Ya, dengan kondisi tubuhnya gemuk itu jadi dia agak berkurang gairah seksnya. Tapi jangan disalahin pada pil KB-nya. Tapi saya pernah pakai spiral dok. Istrinya, kita ngomongin suami istri ya. Di gelanggang samudra, spiral. Yang prosotan di Ancol itu kan ada spiral tuh. Saya serius loh ini. Terbom. Jadi kan pernah pakai spiral. Itu kayak, sorry ya dok, pas berhubungan berasa dok. Kayak di ujungnya kayak Ya itu kena-kena mungkin gitu. kamu spiral yang murah kali. Enak kok. Kalau yang mahal mah enggak. Dok, saya tuh beli second dok. Kalau spiral yang bagus itu nggak kerasa. pulpen cetek-cetek ya. Katanya bener dok, apa masangnya atau gimana? Pokoknya kayak berasa, di ujung tuh Ya berasa. mungkin terlalu pendek dipotongnya. Apa terlalu panjang dok ya? Harus yang Enggak. pernya apa yang keong ya dok? ya? Bukan, itunya kalau terlalu pendek justru kerasa. Kadang-kadang kita pasangnya dibalik aja, nggak usah ada benangnya. Tapi kita USG untuk mengetahui apakah spiralnya letaknya masih bagus atau enggak. Atau mungkin ini terlalu panjang juga kali dok ya? Apa? Kakak Nggak ada Desta, Kakak kaitan, Desta, nggak ada udah. kaitan. Aduh udah habis lagi asoy juga nih ah. Terima kasih. Dokter Boyke, thank Dokter you Boyke. Siva. Siva, terima kasih Siva. Thank you, Siva dan Terbaik akan rutin lagi di Tonight Show Iya. ya. Terima kasih Dokter Boyke ya. Sama-sama. Sehat-sehat selalu. Tonight Lovers. Selamat istirahat. Selamat malam. Sampai besok.